Assalamualaikum, jumpa lagi bersama PMB Berkah. Hari ini kita tidak akan membahas soal burung dan cara beternaknya, tapi kita akan ya menceritakan tentang si preman yang suka mengganggu ya di PMB Berkah ini. Kebetulan di PMB Berkah ini ya masih lingkungannya itu masih banyak hutan-hutannya, masih banyak belukar-belukarnya. Jadi ya masih ada penghuni berupa si Bagong ini ya. Bagong ini saya katakan si preman. Bagong ini, waduh, lumayan lah mengganggu ya. Apapun yang kita tanam, kayak saya itu waktu itu pernah nanam kelapa ya. Kelapa saya itu habis ya digeruduk sama si preman ini ya. Mungkin sekitar 25 biji ya bibit kelapa saya tanam, satu pun nggak ada sisa. Semuanya habis digeruduknya. Belum lagi mau nanam pisang ya. Nanam pisang juga gitu. Nggak bisa. Baru mau nanam udah digeruduk sama si preman ini. Ya akhirnya saya mikir gimana caranya biar si preman ini bisa dimusnahkan ya. Sebelumnya si preman ini sudah pernah diburu ya. Waktu itu ada rombongan pemburu ya dengan anjing bawa lapun. Waktu itu udah diburu rame-rame oleh grupnya itu ya, grup pemburu itu. Tapi ternyata si preman ini selamat. Makanya saya namain dia ini si preman. Udah berapa kali ya pemburu datang? Udah 3 kali. Pertama ada yang pemburu dari grup orang Padang ya. Kemudian ada yang dari grup orang Lingga. Dan ada juga yang penembak ya, sengaja. Itu bukan pemburu ya, yang bukan pemburu bawa anjing ya. Yang ketiga itu tukang penembak ya, pemburu pakai senapan ya, bawa bawa senapan. Nah, waktu itu ya nggak dapet itu si preman ini, ya lolos gitu kan. Berapa kali dicari nggak dapet. Makanya saya mikir gimana biar si preman ini bisa dimusnahkan. Akhirnya saya pikir dikasih racun aja ya. Nah, makanya saya pernah nanya ya dengan teman atau dengan apa keluarga-keluarga gitu ya, gimana caranya mau ngeracun si Bagong itu ya. Nah, diajarin kayak gini, pakai ubi rambat katanya kan. Ubi rambatnya di apa? Dibolongin, terus diisi dengan racun babi gitu ya. Nah, setelah racunnya dimasukin, ditutup lagi gitu kan. Nah, jadi seperti ini persiapannya. Ya, ini saya sengaja pakai ubi rambat karena memang kayaknya ubi rambat ini ya mungkin paling menarik buat Bagong ya. Makanya mudah-mudahan bisa dimakan gitu sama si Bagong. Dan juga sebenarnya saya meracun si Bagong ini bukan satu kali ini aja. Udah beberapa kali sebelumnya ya. Mungkin udah 4 kali saya pasang racun, tapi nggak dimakan juga. Waktu itu pernah juga pakai ubi rambat, nggak dimakan. Pakai ubi biasa, nggak dimakan. Pernah juga pakai nangka, nggak dimakan. Nah, tapi mungkin kalau waktu itu si Bagongnya ini, si premannya ini mungkin nggak dateng, mungkin akhirnya nggak dimakan kan, walaupun saya taruh mungkin si Bagongnya ini nggak dateng pada waktu itu kan. Karena memang setelah waktu diburu itu sempat lama ngilang gitu si Bagongnya ini ya. Ngilang mungkin beberapa hampir 1 bulanan nggak kelihatan di daerah kita sini kan. Nah ternyata beberapa hari ini udah muncul lagi. Ya sudah sering. Udah mulai geruduk semua tanaman yang ada di sini. Ya. Ada
apa kelapa mulai digeruduk lagi ya. Waktu itu saya kira udah benar-benar hilang gitu ya. Udah takut sejak diburu oleh pemburu babi itu ya. Tapi ternyata sekarang muncul. Ternyata ya gitu ya. Babi itu mungkin waktu dia takut nggak muncul gitu kan. Tapi pergi ke tempat lain. Tapi mungkin karena ya dia itu pergi dari sini kan mungkin karena cuma rasa takut aja kan. Tapi setelah hilang rasa takutnya ya dia kembali lagi. Ya memang saya perhatikan kalau di tempat kita ini memang kayaknya tempat tinggal dia gitu kan. Habitatnya dia gitu kan. Tempat dia nyari makan. Kalau saya lihat di belukar-belukar, di semak-semak yang di sekitar rumah kita ini, memang banyak sekali bekas sarangnya gitu kan. Jadi pernah juga waktu itu saya lihat dia bikin sarang gitu kan. Nah tapi ya waktu itu sempat menghilang, kirain nggak balik lagi kan. Tapi udah beberapa hari ini muncul lagi. Nah makanya kita siapin ya, siapin jebakan, ya, umpan biar dimakan ya. Ini pakai racun babinya, mereknya Demik ya. Nah dimasukin ya, secukupnya lah ya kira-kira. Tapi sebenarnya kalau dikit kayaknya kurang mempan, makanya harus banyak gitu ya. Tapi ini rasanya cukup segitu ya, setengah aja. Makanya ini kita coba dulu dimakan apa enggak ya. Nah, ini kita nanti kalau udah kita pasang ya. Ya sebenarnya babi itu atau bagong itu ya suka sekali ya makan ubi-ubian ya, ubi, buah gitu kan. Ya kelapa kelapa itu saja dimakannya sama dia kan. Pisang, batang pisang itu yang masih baru numbuh itu ya, atau yang baru ditanam ya. Yang masih kecil itu habis dimakan sama bagong ini ya. Memang ya si bagong ini cukup ya lumayan mengganggu sih kalau di daerah kita ini. Cuman ya nggak mati-mati dia itu. Diburu nggak dapet-dapet. Diracun waktu itu apa memang nggak dateng atau gimana kan? Atau waktu itu dia takut atau dia tahu nggak tahu. Nah ini makanya kita coba lagi setelah kelihatan beberapa hari ini dia nongol terus kan. Udah hampir tiap hari udah nongol di apa di ladang kita ini di kebun kita kan. Makanya kita coba hari ini kita apa kita pasang umpan dimakan apa enggak ya. Kalau memang dimakan mudah-mudahan tewas si bagong ini ya. Preman tukang geruduk ini memang ngeselin ya. Saya itu udah berapa kali ini nanem nanem bibit kelapa itu ya. Pertama 25 biji, 3 hari apa 3 hari selesai dimakan sama si bagong ya. Kemudian nggak saya kira waktu itu juga bagongnya udah pergi, saya tanam lagi, tahu-tahu datang lagi, digeruduk lagi ini. Makanya sudah beberapa hari ini ya saya kira sudah aman ya. Makanya waktu itu sudah mulai nanam lagi bibit kelapa, bibit pisang ya. Tahunya masih ada ya, nggak tahu dari mana muncul lagi kan. Nah, akhirnya ini setelah dia muncul ini ya terpaksa coba kita pasang umpan racun ya. Mudah-mudahan dimakan dan tewas dia ini. Ini waktu itu sih banyak si bagong ini ada beberapa ekor ya. Tapi yang lainnya itu memang benar-benar sampai sekarang nggak muncul lagi. Nah, cuman ada satu ekor ini yang balik lagi ke sini kan, muncul setelah beberapa waktu ini ya. Ya kalau kata orang memang ada musim babi mati gitu ya, kena penyakit. Katanya dihubung-hubungin dengan corona. Nggak tahu apa benar apa enggak ya. Jadi katanya di hutan-hutan lain juga ditemukan bahwa banyak babi mati, tiba-tiba mati gitu kan, kena penyakit. Katanya penyakit corona. Ya mungkin ya, nggak tahu juga ya. Tapi menurut cerita banyak orang kayak gitu. Ya banyak babi yang mati tiba-tiba gitu kan. Jadi di hutan-hutan itu juga katanya babinya sedikit. Nah, saya heran juga tapi kok babi yang di sini nggak mati juga gitu. Jadi waktu itu banyak babinya. Ada ada bapaknya, ada mamanya,
ada anaknya. Ya. Anaknya itu ada 2 yang besar sama 4 ekor yang kecil. Ya, jadi banyak waktu itu. Ya. Tapi nggak tahu yang lain kok ya hilang apa memang mati ya atau apa diburu orang nggak tahu juga ya. Jadi yang sekarang ini sering hadir hampir tiap hari sekarang muncul yang geruduk tanaman yang di kebun kita ini ya. Ya 1 ekor ini tapi nggak tahu jantan apa betina babinya. Kita kurang paham ya. Lagian nggak kelihatan itu apa jantan apa betina sama aja perasaan babi semua gitu. Dasar babi memang ya. Nah ini ya coba kita tanam ya. Saya agak pendam dikit ya, biar pura-puranya ditanam gitu kan, bukan digeretakin. Jadi biar juga katanya takutnya ada bau tangan gitu ya, babinya nggak mau makan katanya. Padahal ya udah dikasih tanah gitu ya, nggak mungkin bau ya, mungkin bau tanah yang ada kan. Oke ya ini sore-sore kita masangnya menjelang maghrib, karena biasanya si bagongnya ini datang udah maghrib gitu kan, udah maghrib baru datang, malam dia operasinya gitu kan, kita nggak lihat. Nah tapi ya nggak tahu juga ya gimana, apa dimakan apa enggak gitu ini nanti ya coba kita lihat lah dimakan apa enggak ya. Kalau malam ini susah mau videoin, gelap ya. HP kita nggak bisa apa nyoting malam-malam gitu, nggak kelihatan. Ini tiga tiga apa? Tiga ubinya tadi kita tanam di tempat yang beda-beda ya. Ya siapa tahu nggak ketemu di situ, ketemu yang ini ya. Jadi di salah satu ini mudah-mudahan masih dimakan sama si bagong ya. Jadi dikubur dikit ya, biar ya kadang-kadang babi itu mungkin pinter juga ya. Mungkin pernah sekolah juga babi itu ya. Kalau babinya udah pinter, ini yang susah ya. Dikasih umpan apapun nggak mau makan. Nah itu pinter dia takut, udah takut dia dengan umpan. Tapi ya memang waktu itu si tukang ubi ini yang tempat beli ubi rambatnya itu cerita kalau udah sering dikasih umpan katanya tahu babinya itu. Jadi nggak mau makan katanya. Tapi ya nggak tahu juga ya. Ini ini kita coba lagi setelah wayang waktu itu memang pernah dipasang tapi kayaknya memang babinya nggak datang gitu kan. Kirain memang udah nggak ada lagi babinya mati. Yang seperti kata orang katanya mati mendadak gitu ya, kena penyakit. Tapi nggak tahu juga ternyata datang gitu kan. Nah ya ini ubinya udah selesai, kita tanam semua. Ya kita pasang, mudah-mudahan dimakan. Dan kita lihat besok gimana keadaannya ya. Kita tunggu bagongnya datang. Nah ini udah ditanam, ya, udah selesai. Ya mudah-mudahan berhasil ya. Mudah-mudahan bagongnya tewas ya. Nah, tahunya ya, bagongnya malamnya nggak datang, datangnya pagi besoknya, ya. Nah ini si bagongnya datang. Nah, pagi-pagi ini kira-kira jam 6-an lebih kurang ya. Dia baru datang ternyata, nggak tahu kemana dulu ya. Mampirnya baru jam-jam 6 pagi. Iya, biasanya malam-malam dia baru datang kan. Nah ini dia datang nih. Dia makan umpan kita nggak? Nih, ini udah deket ini kayaknya dengan umpan. Nah ya kan, pas nah itu ya kan, ada yang tiang kayu itu udah deket banget. Nah tapi ya apa nggak lihat ya? Apa nggak lihat itu ubi yang kita tanam itu atau gimana ya? Mudah-mudahan ini dimakan ya. Nah, waduh, kayaknya malah nggak lihat itu ya kayaknya ya. Apa nggak tahu gitu ya? Apa nggak mau ya?
bagongnya ini malah dilewatin aja itu ya. Ini yang kita tanam di pinggir kebun ya, yang pertama kali kita tanam umpannya. Tapi kayaknya nggak lihat deh apa gimana ya. Tapi malah geruduk yang lain ya. Nah itu ubi yang kita tanam malah nggak disenggol sama dia. Nggak mau atau takut atau udah tahu gitu ya. Nah kayaknya malah geruduk ubi-ubi yang lain. Nah ini dia mau malah ya batang ubi yang kita tanam malah digeruduk ini. Yang tinggal makan nggak mau ya. Padahal enakan itu loh daripada ubi ubi yang ini nih ya. Enakan ubi rambat kan. Hmm. Tapi itulah kayaknya apa memang betul-betul tahu apa gimana ya. Apa mungkin karena pernah juga diracun pakai ubi jadi tahu dia mungkin ya. Nah, tapi ya nggak tahu juga sih. Babinya nggak ngomong ya. Tahu apa nggak tahu, nggak dimakan tapi. Hmm. Jadi memang itulah ya, kalau babi itu udah pinter, ini kata saya tadi mungkin sekolah sarjana udah nih. Iya, tahu dia kayaknya, nggak mau jadi makan umpan kita itu ya. Malah dia geruduk tanaman ubi. Ya. Padahal udah deket banget tadi sama si Bagong ini kan. Dasar Bagong ini ya. Hmm. Itulah makanya susah banget. Ya walaupun cuman satu ekor lagi bagong yang ada di sini, cuman itulah ya kalau kita nanem-nanem yang dia suka makan, ada pasti habis tiap hari datang dia ini. Jarang sekali nggak datang kalau udah mulai datang sekali udah terus datang gitu ya. Nah ini datang lagi dia pagi hari setelah kita pasang umpannya, ternyata paginya dia baru datang. Nah, tapi itulah ya kayaknya umpan kita ini malah dicuekin gitu ya. Malah dia ngeruduk tanaman yang lain. Tapi ya kita tunggu mudah-mudahan. Apa karena nggak lihat aja tadi kan? Atau gimana ya? Memang kalau udah ada bagong kayak gini, apa aja yang kita tanam itu susah mau hidup ya. Apalagi tanaman itu memang ya makanan dia gitu kan. Dia ya kayak dikasih makan itu ya, makan enak di kebun kita kan. Ya, ubi ya. Pokoknya tanam-tanaman yang dia suka lah ya, ubi, pisang, kelapa, tebu ya, yang pernah kita tanam itu nggak ada yang hidup gitu ya, nggak ada yang selamat. Ya karena itu makanan dia sih. Iya. Nah ini deket lagi dia sama umpan yang kita pasang mau dimakan apa enggak ini. Iya, nah ini udah deket. Aduh belok lagi nah. Apa nggak tahu ya gitu ya? Apa memang nggak mau makan ya? Kayak kayak nggak mau makannya ya. Malah ini gerudukin tanaman yang lain. Hmm. Nah kan bolak-balik. Udah deket tadi, jauh lagi. Apa karena tahu ya, memang apa ada bau ya apa tangan kita itu ya ke ubi yang kita tanam itu ya, sehingga dia takut dengan bau manusia. Padahal nggak juga ya. Kalau perasaan sih nggak ada baunya tangan kita itu ya, tapi nggak tahu apa yang terjadi. Nah, malah ubi kita yang diseruduk lagi sama dia. Susah ini. Ini udah lumayan lama sih sebenarnya dia nggak datang. Dikirain betul-betul nggak ada lagi kan. Karena memang katanya tadi kan ada semacam wabah gitu ya. Yang nyerang babi
jadi babinya pada mati mendadak gitu kan. Tapi nggak tahu kenyataannya yang ini nggak mati, kebal kayaknya si Bagong ini ya. Bagong ini kayaknya punya ilmu kebal. Jangan-jangan udah vaksin COVID nih Bagongnya. Yang lain pada tewas, dia masih hidup. Bagong, Bagong. Dasar babi nih si Bagong ini. Apa memang Bagong ini ya bisa punya apa ya semacam ilmu ya gitu ya buat tahu makanan yang dia makan ini ada racunnya apa enggak gitu. Di mana di si Bagong di sekolahnya? Habis nih anu ya, ubi kalau dia datang udah diseruduk semua. Yang mana dia suka seruduk pokoknya kan. Nah, nih balik lagi nih. Balik lagi deket ke umpan yang kita pasang tadi tuh. Dimakan apa enggak nih? Nah, udah deket ini nih. Nah, deket banget udah kan. Nah, nyium-nyium situ. Tapi nggak tahu apa tahu atau gimana ya, ada racun apa enggak itu kan. Nah, ini udah deket lagi nih. Nah, padahal udah lumayan deket tuh sama umpan yang kita pasang ya. Nah, udah deket banget ini. Tinggal berapa senti lagi. Mungkin dia udah lihat ya, mungkin lihat itu ada umpan kita kan. Tapi kok nggak dimakan gitu ya. Nah, tinggal berapa senti lagi tuh ya. Nah, itu. Udah deket banget ya. Tapi kok nggak dimakan gitu ya. Kayaknya ngerti apa ya kalau memang yang kita pasang itu ada racunnya apa gitu ya. Nah, udah deket banget kan? Tinggal beberapa senti lagi tuh. Tahu dia itu kalau ada umpan yang kita pasang. Nah, malah bengong aja tuh. Nah, nyium-nyium apa tuh mau nyium. Nah, udah deket banget tuh kan. Tinggal mau makan apa enggak tuh. Malah kabur lagi. Gagal guys. Kabur si Bagongnya. Waduh. Udah pinter kayaknya si Bagong ini ya. Nah, nggak dimakan tuh umpan kita. Nah, mungkin memang bener si Bagong itu udah sekolah S3 barangkali. Nah, jadi setelah nggak dimakan itu guys, ya kita ganti umpan. Mungkin umpannya bener kata yang tukang ubi itu. Kalau udah sering dikasih umpan ubi, mungkin dia pernah ngalami apa dia waktu itu mungkin pernah dipasang umpan pakai ubi kan tahu jadi. Nah, makanya saya pikir coba deh pakai yang lain. Apakah memang gara-gara ubi itu dia nggak mau ya? Atau karena memang udah biasa makan ubi kayak gitu ada racunnya mungkin ya? Mungkin pernah sakit dia gara-gara ubi. Makanya hari ini kita beli umpan baru lagi, nanas. Ya nanas juga termasuk makanan yang dia suka ya. Nah jadi kita coba pasang nanas ini. Caranya sama ya. Kita pasang, kita kasih apa racun di dalamnya, kita bolongin, terus ditutup lagi pakai kulitnya itu. Nah, racunnya dimasukin ya. Secukupnya aja ya. Tapi nggak tahu itu sudah cukup apa belum ya. Cukup untuk ngebunuh si Bagong apa belum. Kita nggak tahu ya. Kira-kira aja. Mungkin satu botol atau setengah botol, nggak tahu kita dosisnya kan. Tapi kalau ini kan saya juga pernah nih ya ngeracun apa biawak ya. Kebetulan di sini juga banyak biawak. Biawak yang suka makan anak ayam, anak angsa. Nah, saya pakai apa? Pakai racun babi ini saya masukin di ikan.
Nah, nanti kalau ada kesempatan saya videoin juga ya, gimana caranya apa? Masang umpan untuk ngebunuh biawak ya, pakai ikan. Nah, ini sedikit aja biawaknya itu langsung mati. Nggak jauh dari sudah dia makan itu langsung mati ya. Mungkin sekitar cuma 2 meter dari umpan yang kita pasang udah langsung mati. Mati di tempat lah istilahnya ya, nggak jauh-jauh banget gitu kan. Jadi memang kayaknya memang ampuh juga sih racun yang dipasang ini, racun babi ini. Jadi memang mungkin sudah cukup segitu tadi ya, setengah setengah botol itu dimasukin. Cukup apa enggak ya, tapi ya tergantung bagongnya juga ya. Kalau bagongnya udah kebal ya, dikasih apa aja nggak mati memang. Nah, jadi ini ya kita pasang di nanas ya. Siapa tahu kalau nanas kali ini dimakan ya. Ini masangnya juga sore ya, karena memang kalau pagi-pagi itu jarang dia tuh datang. Walaupun tadi ada pagi tadi ya, pagi tadi dia datang, tapi ya belum tentu datang pagi lagi. Biasanya sore datangnya, malam-malam datang gitu. Makanya hari ini kita tetap kita pasang juga sore-sore gitu kan. Nah, ini satu aja lah cukup lah ya, nggak usah banyak-banyak nanasnya. Nah, kalau kalian mau ngeracun biawak, bagong, ya binatang-binatang yang mengganggu itu pakai racun babi itu aja. Caranya dimasukin ke dalamnya gitu ya. Dimasukin ke dalamnya, kalau dimakan biasanya tewas gitu kan. Nah, kalau si bagong kita ini kan nggak tahu, belum pernah makan racunnya. Seberapa dosisnya biar dia mampus gitu ya. Tapi ya kita coba dulu ya, kita isi dengan setengah botol ini apa memang mempan apa enggak ya. Kita taruh lagi di tempat yang kemarin ya. Biasanya memang bagong ini kalau udah ke situ aja, nggak pindah-pindah kan. Kalau dia udah tahu di situ ada makanan, biasanya jarang dia nyari-nyari tempat yang baru gitu kan. Jadi kita langsung pasang aja di deket yang kemarin aja gitu kan. Ini sebenarnya agak takut masang nanas ini karena kita ada ayam, ada angsa kan, takutnya dimakan sama mereka ini. Nah, ya, kadang kan ada juga monyet kan yang datang, kasihan monyetnya kalau makan racun. Banyak monyet juga nih di kebun kita ini ya. Monyet suka datang juga ke kebun kita ini kan, makanin daun-daun apa gitu kan. Jadi ya tetap kita pasang di dekat yang kemarin kita nanam umpan ubinya ya. Ya, karena memang biasanya bagong itu kalau udah ke situ aja kan, jarang pindah-pindah. Nah, ini ubi yang kemarin masih ada ya, nggak dimakan karena memang mungkin tahu atau gimana ya, atau kurang selera ya makan ubinya. Tapi kayaknya memang nggak dimakan sama dia. Jadi kita taruh aja dekat dari ubi yang kita tanam kemarin, biarin lah ya. Nah ini di sini nggak jauh ya dari tempat kita masang ubi yang pertama kemarin. Nah kita taruh sini aja udah, biar juga nggak diganggu sama ayam atau angsa ya, atau binatang lain yang sebenarnya nggak mau kita nggak bunuh gitu ya. Takutnya ada binatang lain malah yang makannya. Nah, jadi ya kita taruh di situ sore hari kita tunggu, mudah-mudahan malamnya datang lagi ya. Nah, sebenarnya pada malam harinya datang si Bagong, tapi nggak bisa saya videoin karena gara-gara ya, ya kamera HP saya ini kan nggak bisa ngerekam malam gitu kan. Dan senter saya juga ternyata habis baterainya, jadi nggak sempet saya videoin. Nah, pas pagi harinya saya lihat memang ada nanas kita itu udah dimakan ya. Nah, hmm. Dan apa? Saya pas waktu malam-malam itu saya
lihat memang ada apa, bagongnya tuh udah kayak apa, udah kayak mabuk gitu ya di dekat apa, dekat hutan situ. Makanya tapi sayangnya waktu itu nggak bisa saya videoin kan, ya. Akhirnya pagi hari saya yakin udah mati tuh bagongnya ya. Saya cari di sekitar kebun kita ini, di sekitar hutan-hutan ini, saya lumayan lama lah, sampai jauh-jauh saya kelilingin, kira-kira sekitar radius 100 meter ya, saya cari keliling, tapi nggak ada, nggak ketemu ada jenazahnya si Bagong ini ya, nggak ketemu jenazahnya. Mana si Bagong ini, mati apa enggak? Padahal semalam saya lihat kayak udah mabuk gitu kan, dimakan itu apa nanas yang kita pasang umpannya itu kan. Tapi ya nggak mati apa gimana ya? Nggak ketemu jenazahnya itu. Apa memang si Bagong yang preman ini pernah menimba ilmu kebal ya gitu ya, sehingga nggak tewas dia makan racun gitu kan? Atau dosis yang kita kasih di nanas itu kurang banyak ya, karena memang cuma setengah botol itu saya kasih kemarin. Jadi mungkin nggak mempan ya. Jadi ini saya sampai dari pagi ya, saya cari berapa kali gitu ya di daerah-daerah kira-kira yang ya 100 meter lah jauhnya lebih kurang dari saya nanam apa nanas itu saya keliling di hutan sekitar eh, kebun kita itu nggak ketemu ada jenazah babi ini ya. Jadi kayaknya memang nggak mati itu ya babinya atau gimana ya. Jadi saya keliling-keliling di hutan itu. Berapa kali saya cari, pagi saya cari, nggak ketemu. Sorenya saya cari lagi, nggak juga ketemu. Ya memang mungkin nggak mati ya si Bagong ini ya. Apakah si Bagong ini benar-benar punya ilmu kebal gitu ya? Ilmu kebal racun ya. Mungkin udah sering diracun, ya, jadi ada semacam kekuatan kebal gitu ya. Nah jadi ya itu, Bagongnya saya cari nggak ada. Apa mati di mana gitu kan. Saya sudah kelilingin lah pokoknya sekitar kebun kita ini ya. Lebih kurang 100 meter lah saya cari. Radius 100 meter ya. Tapi nggak ketemu sama sekali. Sebenarnya saya yakin mati bagong itu ya. Karena kalau saya bandingkan dengan saya tadi pernah cerita meracun biawak. Biawak itu nggak jauh 2 meteran lebih kurang udah mati itu dari tempat kita ngasih umpannya itu kan. Dan juga nggak terlalu banyak sih saya kasih, nggak nyampe setengah botol malahan kalau biawak itu, dikit banget. Tapi ya itu, babi ini mungkin apa punya ilmu kebal atau memang dosisnya memang kurang gitu ya. Nah itu jadi nggak ada jenazahnya Bagong ini di sekitarnya. Sudah saya cari keliling gitu ya. Kalau udah sekali makan racun kayak gini nggak mau lagi nanti diracun. Makanya ini juga susahnya ya dengan Bagong yang kayak gini, bandel ya. Berkali-kali udah ya ini termasuk termasuk sakti juga Bagongnya ini ya. Diburu sudah 3 kali pemburu datang. Dia nggak dapet. Diracun udah berapa kali saya pasang dan ini terakhir dimakan. Ya, tapi kayaknya nggak mempan ya, karena nggak ada, nggak saya temukan. Ya, saya sudah keliling cari, nggak ada itu jenazahnya si apa Bagong. Ya, apa memang nggak mati atau memang belum mati aja ya, masih kuat jalan, ya masih jauh jalannya. Tapi ya udah rasanya untuk sekitaran 100 meter dari kebun saya ini sudah saya cari ya. Jadi kalau lebih dari itu mungkin nggak mati ya. Nah, makanya jadi saya juga bingung ini.
Bingung, bin penasaran juga kenapa nggak mati ya. Jadi memang membingungkan kan, membagongkan sekali ya. Babi ini membagongkan sekali dan babi ini memang dasar bagong, bagongnya dasar babi ini ya. Nggak ketemu saya cari berhari-hari itu seharian kemarin itu saya cari nggak dapet. Dan nanya-nanya ke tetangga-tetangga lihat nggak ada babi mati, nggak ada. Ya. Jadi memang nggak ketemu sama sekali jenazahnya. Kemungkinan besar belum mati ya, ataupun mati jauh dari sini ya. Tapi kayaknya ya, mungkin mati itulah, tapi masih jauh, masih kuat dia jalan gitu ya. Padahal sempat saya lihat maghrib-maghrib kemarin ya, waktu sudah maghrib ya, bagongnya itu saya lihat udah kayak mabok gitu kan, udah udah no apa, udah terkapar di tanah kan, tapi tahu-tahu kabur bagongnya gitu kan. Waktu saya lihat itu kan, masih sempat lari. Nah, apakah memang nggak mati, apa mati ini kayaknya nggak jelas. Yang jelas saya cari di sekitaran kebun kita ini, ya nggak ada jenazahnya itu. Oke ya, terima kasih udah bersama kami PMB Berkah. Ya ini memang di PMB Berkah ini lingkungan sekitarnya itu memang masih banyak belukar, hutan-hutan ya. Walaupun sebenarnya ini bukannya di tengah hutan banget kita ini kan, masih di daerah perumahan ya. Tapi kebetulan aja di sekitar rumah kita ini masih banyak belukarnya, banyak hutannya. Sehingga masih ada biawak, ada babi, ya, ada ular gitu kan. Ya pernah juga dulu didatengin ular ular sawo kata kata orang di sini ya. Ular apa itu? Ular piton yang besar itu ya. Ayam kita yang dimakan sama ular piton itu. Nah, memang lingkungan kita ini memang masih berhutan, hutan belukar ya karena memang belum belum ada penduduk di sekitar kita ini yang apa? Yang buat rumah di sini. Jadi memang masih terbengkalai gitu ya. Baiklah ya, terima kasih sudah bersama kami dan semoga semuanya bisa memberikan dukungan dan doanya agar channel ini terus berkembang, dapat memberi manfaat dan hiburan bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi atas nama PMB Berkah. Mudah-mudahan berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum.